nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad ada di tangannya, maksudnya demi Allah, la khulufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil misik, sungguh mulutnya seorang yang berpuasa itu lebih harum di hadapan Allah daripada minyak misik. Mulutnya seorang yang berpuasa adalah harum di hadapan Allah. Harum, kalau sudah begitu artinya sudah harum menurut Allah, ya dengan Allah, ya di surga orang ahli puasa ini. Sehingga sampai para ulama mengatakan bahwasanya karena muncul bau mulut itu biasanya adalah setelah jam 12 siang. Waktu makan siang lalu tidak diisi, kalau makan paginya kan masih tercover dengan sahurnya yang banyak tadi kan. Jadi masih lumayan. Kemudian makan siang ini di saat perut kosong mulai, sehingga waktu makan siang lalu dia tidak makan siang, sehingga keluar bau mulut. Maka dikatakan oleh para ulama fil madhab, dalam madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan bahwasanya makruh menggunakan siwak setelah zawal, setelah tergelincir matahari. Tapi menggunakan siwak pagi seperti ini masih tetap disunnahkan seperti biasa. Tapi kalau sudah tergelincir matahari, maka pakai siwak itu adalah makruh. Ini adalah pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i. Maka jangan siwakan setelah tergelincir matahari. Cuma di sini tidak merupakan kesepakatan. Al-Imam An-Nawawi yang beliau adalah imam besar dalam madhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya oh tidak, ikhtiarnya Imam Nawawi bahwasanya biarpun sudah tergelincir matahari, siwakan tetap disunnahkan. Sebab asal sunnahnya siwak sangat kuat. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Wa fi riwayatin inda kulli wudu'in, dalam riwayat setiap kali wudu. Adapun yang dimaksud bau mulut itu bukan bau mulutmu itu. Allah senang dengan kebersihan. Allah senang dengan kebersihan kata Imam Nawawi. Sehingga yang dimaksud bau mulut itu adalah bau mulut yang memang tidak bisa dihilangkan, bukan karena mulutmu yang kotor itu, bukan. Akan tapi bau mulut daripada buah puasamu, yaitu bau mulut yang datang dari perut. Perut itu kan pertama ada isinya, kemudian kosong. Kemudian dari perut kosong ini lihat, di situ akan di saat ada gerakan kita akan tertekan sehingga sesaat naik ke tenggorokan kita, masuk ke atas. Jadi bau mulut yang dari perut kosong yang lapar itulah yang dianggap oleh Allah lebih harum dari bau misik. Bukan bau mulutmu yang kotor itu, bukan. Jadi tetap kau sunnah untuk membersihkan mulutmu dengan siwak. Ini adalah hujahnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi yang ini, sehingga biarpun ba'da zawal, setelah tergelincir matahari, menurut seorang alim fadil faqih Syafi'i, Imam Nawawi, termasuk ini adalah madhab lain seperti madhab Imam Ahmad dan lainnya, bahwasanya bersiwak setelah tergelincir matahari tetap sunnah. Tapi menurut jumhur ulama Syafi'iyah, madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya pakai siwak setelah tergelincir matahari hukumnya adalah makruh. Kita takut orang kalau sudah puasa, jangankan untuk makan, kumur-kumur pun dia takut. Bolak-balik jamaah nanya ke saya, Ustaz, kalau sedang puasa kumur-kumur boleh apa enggak? Kumur-kumur boleh, tapi katanya haram Ustaz kumur-kumur, nanti puasanya batal. Ghulu itu bukan cuma sikap ekstrim beragama, ekstrim dalam berkumur-kumur itu yang tak boleh. Kalau sekedar kumur, yang ghulu itu kan andai ini pakai kaca, sudah kelihatan airnya hampir masuk ke dalam. Ghulu ekstrim. Makanya banyak kita lihat orang masuk kamar mandi, lalu kemudian dia tempat wudhu, dia ambil, hidupkan keran, ambil air, masuk. Sekali dia masukkan air ke mulut, tapi ngeludahnya sampai mungkin 5 kali. Kenapa ente ngeludah sampai 5 kali? Sekali aja kan habis. Saya takut air itu masuk membatalkan puasa saya. Gosok gigi. Berapa banyak orang yang bertanya, apakah boleh gosok gigi saat bulan Ramadan Ustaz? Boleh. Hanya saja sebagian ulama mengatakan setelah tergelincir matahari makruh. Jam 12, jam 1, jam 3, jam 4 itu makruh. Kenapa? Karena saat itu dia dalam keadaan amat sangat haus, kering. Banyak orang yang lesu, lemah, letoy, loyo, setelah gosok gigi segar. Maka dia khawatir puasanya batal. Maka puasa membuat kita menjadi
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu mengajarkan takut. Salat, Allahu Akbar, takut. Mana ada orang salat matanya jelalatan. Cantik juga masjidnya. Hebat. Baru kali ini lihat mimbarnya begini, pakai batu-batu. Gak ada. Orang sholat disuruh melihat tempat sujud. Takut kepada Allah SWT. Gatal, benar-benar gatal. Paling berani dia menggaruk 1 kali. Gatal juga digaruk. Gatal juga, berhenti, cari kalpanah. Kena penyakit kurap, penyakit kulit. Oleh sebab itu sholat membuat orang merasa takut. Hanya saja limit waktunya sedikit, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Karena sholat adalah aqwalun, ucapan, wa af'alun, perbuatan. Mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Lalu kemudian puasa mendidik generasi ini untuk takut yang frekuensi waktunya lebih panjang. Berapa? 13 jam setengah. Dari mulai jam 5 azan subuh atau setengah 5 sampai buka puasa, terserah di mana. Di Sumatera jam 5 sampai 6.30, 13 jam setengah. Di sini pun di Pulau Jawa lebih kurang begitu juga. Andai dia setengah 5, nanti pukul 6, 13 jam setengah. Selama 13 jam setengah itu takut melihat sembarangan, puasa saya rusak. Takut berkata yang tidak benar, puasa saya rusak. Sangat jelas dengan kita sikat gigi pakai odol, nggak ada masalah. Antum sikat gigi 1 hari 5 kali nggak ada masalah, ya, meskipun sedang berpuasa. Ustaz, tapi khawatir nanti ketelan. Enggak, itu kan antum niatnya bukan makan odol kan? Enggak. Selama niatnya bukan makan odol, nggak ada masalah. Adapun sisa rasa getir atau sisa rasa mentol di mulut itu dimaafkan. Sebagaimana orang bersiwak masih ada sisanya. Masih ada sisa rasanya. Kalau antum ambil siwak, antum bersiwak, pasti ada sisa mentolnya. Meskipun antum buang ludah tidak akan hilang unsur mentol di mulut antum. Dan akan ketelan suatu saat mau tidak mau. Dan itu dimaafkan dalam syariat, ya. Ya, dan tidak disebutkan Nabi kalau sudah bersiwak di bulan Ramadan atau saat kala puasa buang ludah melulu, enggak. Itu menunjukkan bahwasanya tidak mengapa bersiwak. Kemudian juga di antara hal yang tidak dilarang, ya, dan tidak membatalkan puasa adalah menggunakan inhaler yang buat apa? Buat orang pilek, ya, orang flu, enggak ada masalah. Demikian juga tidak mengapa menggunakan pentolin, yaitu alat bakhakh kalau bahasa Arab yang digunakan untuk orang yang kena asma. Kalau dia lagi kambuh maka dia semprot dalam mulutnya. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dalam setiap itu cuma berisi oksigen yang dicairkan dengan tekanan yang disertai dengan obat-obatan. Ya, dan itu kalau sekali semprot cuma keluar sangat sedikit, ya. Oksigen yang cair tadi kemudian menjadi gas kembali, kemudian disertai dengan sebagian obat-obatan. Nah, obat-obatan tersebut tujuannya bukan untuk makan dan minum, tapi obat-obatan tersebut tujuannya untuk masuk ke paru-paru, itu maksudnya, sehingga pernapasan bisa menjadi lebih segar kembali. Oleh karenanya meskipun dia masuk melalui saluran makan, mulut, tetapi dia tidak sampai ke lambung kata para ulama. Dia hanya sampai pada paru-paru. Masuknya obat yang sangat sedikit tersebut ke dalam lambung sangat diragukan. Sehingga untuk memastikan bahwasanya orang yang menggunakan alat tersebut batal susah. Karena hukum asalnya dia berpuasa. Kita tidak boleh mengatakan dia batal kecuali ada dalil yang tegas, ada kondisi yang jelas menunjukkan dia batal. Nah, tatkala dia menggunakan alat tersebut, obat-obatan yang masuk ke mulutnya belum tentu sampai ke lambungnya karena sedikit. Kemudian kalaupun masuk ke lambungnya, kata para ulama, dimaafkan. Karena dia tidak bermaksud untuk makan dan minum. Dia bermaksud adalah untuk pengobatan. Kenapa dimaafkan? Ya sama. Karena terlalu sedikit. Dan tujuannya bukan untuk makan dan minum. Contoh seperti siwak. Orang tatkala bersiwak tujuan dia bukan untuk makan siwak, ya. Tatkala ada sisa sedikit di mulutnya, tertelan dimaafkan. Demikian juga seorang tatkala berkumur-kumur. Bukankah orang berkumur-kumur pasti ada sisanya? Jawabannya pasti ada sisanya. Kalau antum berwudu, terus antum ambil air, antum berkumur-kumur. Kalau antum berkumur-kumur dengan air 20 ml,
antum berkumur-kumur, antum tumpahkan, buang, pasti masih ada sisa. Mungkin 1 mililiter, mungkin 2 mililiter. Enggak mungkin waktu ambil air, antum kumur-kumur, antum tumpahkan lagi di gelas, enggak mungkin 20 mililiter lagi kembali. Kecuali itu iler antum. Ya, tapi kalau airnya enggak mungkin. Pasti ada tersisa. Pasti ada tersisa. Tes. Ya. Pasti ada tersisa dan suatu saat akan tertelan. Dan tertelannya sisa tersebut sangat sedikit, dimaafkan dalam syariat. Karena bukan tujuan kita untuk minum dengan berkumur-kumur. Ustaz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ini kaidah biasa, termasuk amalan mustahab dengan catatan. Ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini, Anda bisa lihat di halaman mustahab Kitabus Syam, ya, karangan At-Tarablusi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah, nomor 4. Ya. Kitabnya As-Syam. Warnanya putih. Baik ya. Nah, kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan salat. Kata para ulama, di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab. Ya. Jadi amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaizatus syam, ada yang makruhatus syam, makruh dilakukan. Ya. Kalau yang boleh itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa, bisa dilakukan saja. Ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudu, ya. Kemudian saat di luar wudu tapi situasi panas luar biasa, ingin kumur-kumur boleh. Ya. Tapi kalau menyengajak kumur-kumur nggak ada alasan, itu makruh hukumnya. Ya, khawatir nanti sebagian air bisa tertelan. Ya. Lak, tiba-tiba ada yang masuk, ya. Itu kan masalah. Ya. Time. Termasuk suntik ini, kalau suntik untuk obat itu jaiz boleh. Ya. Bukan untuk menambah energi ya, bisa suntik vitamin C atau lain itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik. Ada insulin, ada macam-macam misalkan, harus diberikan itu boleh, tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, ada lagi amalan makruh kalau dilakukan, dosa sih tidak, cuman Allah nggak suka. Ya, Nabi tidak suka. Ya, semacam misalnya, maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan, ya, atau banyak mencoba apakah asin atau manis, ya, atau melembutkan makanan untuk baik dengan cara dimasukkan ke mulut, itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab itu yang sangat dianjurkan, berpahala bila dikerjakan, tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak. Ya. Siwak itu artinya sikat gigi. Ya, bersikat gigi. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak. Ya, kayunya. Kayu digunakan untuk bersiwak. Ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya ludahnya misalnya banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya. Makruh, ya. Baik.